Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tri Lestira Putri, warga negara SEMM. Video ini adalah video pembelajaran bagian yang kedua. Kita mulai dari keunggulan kompetitif. Jadi rantai nilai ini menggambarkan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk membawa produk atau jasa dari sebuah konsep melalui berbagai tahapan produksi yang melibatkan kombinasi transformasi fisik dan masukan dari berbagai produsen jasa, pengiriman pada konsumen akhir, dan pembuangan akhir setelah digunakan. Model rantai nilai merupakan alat analisis yang berguna untuk mendefinisikan kemampuan inti dari seorang pemasar, di mana seorang pemasar dapat mengejar keunggulan kompetitif sebagai berikut. Yang pertama adalah keunggulan dalam hal biaya, dan yang kedua adalah diferensiasi. Dalam keunggulan biaya, dengan lebih baik memahami biaya dan menekannya keluar dari aktivitas-aktivitas penambahan nilai. Kemudian yang kedua, diferensiasi. Dengan berfokus pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan inti dan kemampuan untuk melakukan lebih baik daripada pesaing perusahaan. Selanjutnya di sini ada proses bisnis inti. Sesungguhnya keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada seberapa baik kinerja dari setiap departemen, tetapi juga pada seberapa baik perusahaan dapat mengkoordinasikan kegiatan departemen untuk melaksanakan proses bisnis inti. Proses bisnis inti ini meliputi yang pertama adalah proses mengindera pasar, proses realisasi penawaran baru, proses akuisisi pelanggan, proses manajemen hubungan pelanggan, dan proses manajemen pemenuhan. Pada proses mengindera pasar, ini terdiri dari semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkan dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi. Lalu proses yang kedua adalah proses realisasi penawaran baru. Terdiri dari semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran yang berkualitas tinggi, yang baru, dengan cepat dan sesuai anggaran. Proses yang ketiga adalah proses akuisisi pelanggan. Terdiri dari semua kegiatan dalam mendefinisikan pasar sasaran dan mencari calon pelanggan baru. Proses yang keempat adalah proses manajemen hubungan pelanggan. Terdiri dari semua kegiatan dalam membangun pemahaman, hubungan, dan penawaran yang lebih mendalam dengan pelanggan perorangan. Proses yang terakhir adalah proses manajemen pemenuhan. Terdiri dari semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan mengambil pembayaran. Selanjutnya adalah orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Orientasi pemasaran holistik dapat memberikan pengertian yang mendalam tentang merebut nilai pelanggan. Menurut pendapat ini, pemasar holistik dapat berhasil dengan mengelola jaringan nilai yang unggul, yang menyerahkan satu level mutu yang tinggi, jasa, dan kecepatan produk. Pemasar holistik mencapai pertumbuhan yang menghasilkan laba dengan memperluas pangsa pasar konsumen, membangun kesetiaan konsumen, dan merebut nilai masa hidup konsumen.
Ada kerangka kerja dalam pemasaran holistik yang dirancang untuk bisa menjawab 3 pertanyaan dari manajemen kunci, yaitu yang pertama adalah tentang eksplorasi nilai. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Lalu yang kedua adalah tentang penciptaan nilai. Bagaimana perusahaan secara efisien menciptakan tawaran nilai baru yang lebih menjanjikan. Dan yang terakhir di sini adalah tentang penyerahan nilai. Bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menyerahkan atau menawarkan tawaran dengan nilai baru secara lebih efisien. Selanjutnya di sini ada peran sentral dan perencanaan strategis. Pemasaran yang sukses harus mengharuskan perusahaan untuk memiliki kapabilitas memahami pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, menyerahkan nilai pelanggan, merebut nilai pelanggan, dan mendukung nilai pelanggan. Menciptakan, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai ini menuntut banyak kegiatan pemasaran yang berbeda. Perencanaan strategi menuntut kegiatan dalam 3 bidang utama, yaitu yang pertama adalah mengelola bisnis sebagai satu portofolio investasi, yang kedua mencakup penilaian setiap kekuatan bisnis, dan yang ketiga memantapkan strategi. Bagi masing-masing bisnis, seorang pemasar harus mengembangkan satu rencana permainan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Rencana pemasaran beroperasi pada 2 level, yaitu ada strategi dan ada taktis. Rencana pemasaran strategi ini membentangkan pasar sasaran dan proposisi nilai yang akan ditawarkan berdasarkan pada suatu analisis peluang pasar yang terbaik. Kemudian rencana pemasaran taktis lebih menspesifikasikan taktik pasar termasuk fitur produk, promosi, perdagangan, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanan pendukung produk. Selanjutnya di sini ada perencanaan strategis. Yang pertama adalah dengan menetapkan misi perusahaan. Lalu yang kedua, membuat sasaran dan tujuan. Yang ketiga, mendesain portofolio bisnis. Dan yang keempat adalah dengan mengembangkan rencana fungsional. Selanjutnya di sini adalah analisis SWOT ya. Jadi di dalam keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan ini bisa disebut dengan analisis SWOT ya. Jadi perusahaan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunities, threats. Ini merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Pada analisis lingkungan eksternal, ya, peluang dan ancaman, seorang pemasar harus bisa mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Seorang pemasar harus menetapkan sistem intelijen pemasaran untuk menelusuri tren apa yang sedang terjadi dan perkembangan penting serta semua peluang dan ancaman yang berhubungan dengan bisnis.
Lalu pada analisis lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, seorang pemasar harus memiliki kemampuan untuk menemukan peluang yang menarik dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian seorang pemasar harus bisa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada internal perusahaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran yang kedua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.